wabarakatuh. Kembali lagi di IRC Education. Pada video kali ini, saya Hanisa Zahra Adawiyah akan membersamai pemateri yang sekaligus menjadi dosen di Said Nurus Kota Bumi, yaitu Uma Siti Zumratus Ada. Assalamualaikum, Uma. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini, Uma? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kemarin katanya sempat sakit ya, Uma, ya beberapa hari. Iya, biasa. Sekarang sudah sehat ya, Uma, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Uma selalu diberi kesehatan Amin. dan dilancarkan puasanya sampai akhir Ramadan. Baik, sahabat IRC Education, pada video kali ini kita akan membahas materi menarik nih, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Mungkin Umar bisa menjelaskan dulu sedikit tentang pentingnya menjaga lisan. Ya, kita sebagai umat Muslim tentu saja wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, baik itu dengan mencela, memojokkan orang, atau berkata-kata kasar, atau berkata-kata yang membuat orang jijik gitu. Itu dasarnya banyak sekali, dalam Al-Quran juga ada, dalam hadis juga ada. Di antara dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya kita menjaga lisan kita itu adalah ayat wa ma yalfidhu min qawlin illa wa lahu raqibun atid. Semua perkataan kita ya itu akan dicatat oleh malaikat. Malaikat raqib atid. Tidak ada sedikit pun kata-kata yang kita lafadzkan dengan lisan kita itu sebenarnya tidak tercatat atau dianggap begitu saja, nggak ada tanggung jawabnya, enggak. Semua kata-kata kita itu akan kita bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Maka jadi Rasulullah SAW menganjurkan bagi kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Kata-kata meskipun kata-kata doang itu Mbak, itu istilahnya sangat memiliki akibat yang sangat besar dalam agama Islam. Iya, iya kan? Iya, benar. Lawang kita istilahnya sebagai umat Islam aja, untuk masuk Islam aja itu kan butuh kata-kata, yaitu syahadat kan. Makanya dalam Islam itu tidak sempurna kecuali dengan 3 iman, yaitu Islam dengan apa? Dengan syahadat, kalau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pekerjaan, yaitu dengan melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian ketiga, keyakinan, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa dan lain sebagainya. Jadi Islam itu 3, perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Maka perkataan itu sangat mempunyai implikasi yang besar sekali dalam agama Islam, sehingga kita jangan sampai meremehkan yang namanya perkataan. Khususnya istilahnya kita lihat ya, zaman sekarang banyak sekali khususnya istilahnya di media sosial, anak-anak muda kita generasi Z yang sering mengucapkan kata-kata yang kurang, istilahnya yang kalau menurut mereka itu biasa-biasa saja, tapi kalau menurut Islam istilahnya kurang baik. Contohnya masalah anjir, itu kan bukan. Iya, di anak-anak muda sekarang, bahkan anak-anak kecil pun udah tahu mah kata-kata seperti itu. Nah ini istilahnya perlu kita istilahnya informasikan, ajak kita dakwahkan kepada mereka semuanya untuk menjaga lisan. Dalam pandangan Islam nih, kan itu tadi tentang kata-kata yang keluar itu seperti kata-kata kasar seperti itu tuh sudah dianggap hal sepele, hal yang wajar gitu di di zaman sekarang gitu. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Tentu saja seperti kayak anjir ya, maaf ya ini kata-kata hanya contoh. Iya. Itu kita sering dengar di medsos, di TikTok, Instagram, di semua media sosial yang sering kita dengar dari istilahnya generasi Z kita ini. Itu kan aslinya plesetan ya dari kata-kata hewan yang tidak perlu kita sebutkan ya. Tentu saja itu menurut sebagian ulama memelesetkan kata-kata yang kurang baik itu istilahnya dilarang dalam Islam. Dasarnya apa? Dulu di dalam Al-Quran itu
ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang intinya ya, bahwasanya Allah istilahnya mencela kaum Yahudi yang memplesetkan kata-kata. Contohnya hipotun, tapi mereka mengucapkan ra'ina. Jadi istilahnya intinya bahwasanya kaum Yahudi ini memplesetkan kata-kata yang jelek dengan tujuan untuk menyindir orang lain. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Sehingga kalau kita ngikut-ngikut ngomong itu tadi yang Umar ceritakan tadi itu ya, itu sama aja ngikuti orang Yahudi. Padahal kita sebagai orang Muslim itu tidak boleh mengikuti adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim, Nasrani dan lain sebagainya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang istilahnya mengikut-ngikutin satu kaum, maka mereka bersama kaum tersebut. Jadi istilahnya apa-apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi, orang-orang yang non-Muslim itu hendaknya kita jauhi dan jangan kita ikuti. Ada lagi pertanyaan? Nah itu tadi ya sahabat ERC, ternyata kata-kata yang sering kita dengar itu sangat mengerikan ya. Kita jangan sampai hanya karena ikut-ikutan, terus karena mengikuti perkembangan di medsos, terus juga dengar-dengar dari teman, jangan sampai malah kita tergolong orang-orang yang Yahudi tadi. Terus ini pertanyaan lagi nih Umar, tentang bagaimana sih kita mengajarkan anak-anak itu agar berkata-kata sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena ini juga ilmu yang sangat penting gitu bagi kita seorang calon guru, terus juga calon orang tua ya, sebagai kakak juga mungkin. Ya. Jadi pertama tentunya yang namanya anak itu pertama agar supaya kata-katanya baik ya, satu kuduah. Kuduah itu apa? Kuduah itu kita mencontoh orang tua yang mencontoh, jangan sampai ngucapin yang kata-kata yang seperti itu. Sehingga kalau secara otomatis kalau orang tua kan setiap hari bergaul sama anak tuh, kalau orang tuanya nggak pernah mengucapkan kayak gitu, insya Allah anaknya nggak niru. Cuman istilahnya di zaman sekarang ini kan anak yang istilahnya yang mereka dengar, yang mereka lihat bukan hanya orang tuanya, tapi mereka pegang gadget, pegang misalnya lihat TV, berkumpul dengan teman-temannya, itu juga istilahnya berpengaruh kepada anak tersebut. Maka yang pertama kan tadi kedua, yang kedua adalah mencarikan komunitas yang baik untuk anak istilahnya. Maka insya Allah kalau anak itu ditempatkan di tempat yang lingkungannya itu sopan, santun, beradab, khususnya di pesantren ya itu biasanya, itu insya Allah akan meniru gitu. Tapi kalau anak tersebut lingkungan ya, bergaul dengan isinya bebas gitu, dia ngelihat istilahnya media sosial dengan bebasnya, itu sangat berpengaruh besar dalam perkataan dia. Sehingga ya pertama kedua, yang kedua adalah memilihkan komunitas yang baik untuk anak kita, sehingga dia akan meniru istilahnya sesuai dengan komunitas yang dia memasuki di situ, khususnya pesantren. Ini Umar sangat menganjurkan supaya istilahnya anak kita semua ini masuk belajar di pesantren gitu. Iya, soalnya Umar Zara kan juga punya ponakan ya Umar, banyak gitu. Jadi walaupun misal di rumah kita sudah mengajarkan yang baik seperti yang Umar sampaikan tadi, tapi ketika pulang dari sekolah, pulang dari ngaji gitu, mereka selalu dapat kosakata baru. Iya, memang seperti itu. Sangat berpengaruh lingkungan itu ya. Komunitas. Umar bisa menyampaikan tidak untuk contoh dari kehidupan Rasulullah yang menunjukkan pentingnya menjaga lisan, yang mungkin nanti bisa kita amalkan juga gitu. Kalau dari tindakan Nabi Rasulullah SAW, tentunya kata-kata Nabi semuanya itu adalah lembut, tidak pernah berkata-kata kasar. Khususnya kita bisa melihat bagaimana beliau bergaul dengan istri-istri beliau, di antara Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kan dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masih belia ya, umur sekitar 7 tahun, kemudian istilahnya hidup bersama Rasulullah itu di umur 9 tahun. Kita tidak membahas mengkaji tentang apa mungkin Nabi kok istilahnya menikah dengan anak kecil, tapi kita mau ngambil intisarinya bahwasanya ketika beliau bergaul dengan Aisyah, itu beliau mencontohkan banyak sekali tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang lembut,
yang halus, bahkan terhadap istrinya itu beliau selalu nggak pernah manggil dengan namanya, Aisyah ya Aisyah enggak, tapi dengan wahai Humairah. Humairah kan panggilan sayang gitu, Romantis ya. ya romantis, istilahnya panggilan yang lembut lah istilahnya. Ini satu. Kemudian ketika beliau Nabi Muhammad SAW bergaul dengan cucu beliau, itu Sayyidina Hasan Hussein, putra dari Sayyidah Fatimah, itu kan istilahnya juga selalu mencontohkan perkataan-perkataan yang baik, istilahnya dari segi banyak sekali lah kisah-kisah tentang masalah. Tapi Umar pengen menjelaskan lagi tentang bahwa menjaga lisan itu ternyata nggak hanya menjaga dari kata-kata kotor saja, ada yang lebih hebat daripada itu. Gimana? Yaitu istilahnya kita menjaga lisan kita dari ghibah. Itu lebih bahaya lagi daripada kita kata-kata. Kalau kata-kata kotor itu efeknya istilahnya kalau dianggap sebagai dosa, ya dosa nggak begitu besar. Tapi ada istilahnya perbuatan lisan kita yang bisa mengakibatkan kita ini terjatuh dalam lubang dosa besar. Satu, ghibah. Perempuan ini Nah ini identiknya perempuan. biasanya ya perempuan itu identik dengan kita. Kalau ketemu sama perempuan biasanya itu langsung cerita-cerita kalau ngidul kan, ngetan mulut semuanya ceritain. Kadang nggak sadar udah menceritakan satu kekurangan dari teman atau orang lain. Jadi yang namanya ghibah itu adalah menceritakan kekurangan orang lain saat dia tidak mendengar, saat dia tidak tahu. Sehingga kalau seandainya dia mendengar itu akan merasa sakit hati atau merasa gimana gitu. Itu namanya ghibah. Maka ini ya sangat berbahaya sekali kan. Bagaimana kita sering mendengar itu kan kisah Nabi Muhammad saat beliau Isra itu kan. Beliau ketika Isra, Mi'raj naik ke istilahnya Sidratul Muntaha itu, beliau melihat banyak sekali ahli neraka itu adalah kaum perempuan. Di antara sebabnya adalah tidak bisa menjaga lisan. Jadi kalau misalnya Mah, Zara pernah baca. Jadi saking si perempuan ini udah bestian banget ya Mah. Ketika ada temannya datang tuh cuman kayak main mata aja, itu termasuk ghibah nggak Mah? Misal kayak ada yang kurang pas gitu terus gitu. Jadi yang namanya ghibah itu memang ada yang menggunakan perkataan, ada yang dengan isyarat, itu juga termasuk ghibah. Ya. Cuman gini, kita harus tahu pengertian definisinya ghibah. Ghibah itu kita membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak ada di majelis. Nah, kalau ada orangnya, ya nggak masalah. Kalau orangnya lihat lah ya, kalau orangnya ada di depan kita ngajak ngomong atau kita nyindir-nyindir pakai itu istilahnya bukan masuk ke ghibah. Jadi orangnya nggak ada, gitu. Orangnya nggak ada di depan kita. Gitu. Sehingga kalau seandainya orang itu mendengar apa yang kita ceritakan kepada orang lain, itu dia akan sakit hati. Itu namanya ghibah. Kalau orangnya ada ya bukan ghibah istilahnya. Ghibah itu kan orangnya nggak ada, ghaib itu kan nggak ada. Nah, ya. Tapi biasanya kan nanti Mah pembahasannya setelah nggak di forum. Biasanya ada kayak gitu. Ketika di forum kan itu masih ada orangnya kan, kayak cuma main mata aja. Tapi nanti pas udah keluar, misalnya nanti diomongin lagi kayak gitu. Nah, ya gitu. Masuk ghibah kalau nggak ada di forum, berarti masuk ke ghibah. Jadi yang namanya lisan, menjaga lisan itu nggak hanya kita menjaga dari kata-kata yang kotor, itu dari yang sekian kalinya itu. Yang pertama itu adalah ghibah, karena kita kan sering. Yang penting terus gimana agar kita istilahnya terjauh dari ghibah. Satu, kita harus ngerti bahwasannya ghibah itu dosa besar. Orang kalau ngerti ini bahwasanya tindakan ini dosa besar kan dia kalau mau melakukan satu, ngomong sesuatu kan mikir-mikir dulu. Jadi mau menyatakan sesuatu, menceritakan kepada orang lain itu dia akan berpikir sekali dua kali dulu baru dia katakan. Tapi kalau nggak tahu bahwasanya itu dosa besar ya setiap hari akan dia lakukan terus. Yang satu pokoknya harus ngerti dulu bahwasanya itu dosa besar. Kemudian kedua membiasakan lidah kita. Membiasakan lidah kita kalau mau ngomong kita harus pikir-pikir dulu. Jangan sampai menceritakan yang buruk. Ya, jadi nggak hanya ghibah doang ya itu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu melarang kita untuk menceritakan semua keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang lain kepada temannya atau kepada lawan bicaranya, itu semuanya nggak boleh. Kenapa kok seperti itu? Saking kita ini umat Islam ini pengen hidupnya rukun, menjaga hati, menjaga perasaan. Tentu saja orang kalau diomong-omongin di belakang itu kan sakit hati kan Pak? Iya. Jadi kalau seandainya istilahnya kita bisa menjaga lidah kita dari ghibah atau menceritakan keburukan orang lain, insya Allah kita ini akur-akur terus istilahnya. Kita ini akrab terus, kita ini istilahnya silaturahmi tersambung terus. Tapi kalau ada sampai kita nyeritain istilahnya keburukan orang lain, biasanya habis itu tuh orang kan sakit hati tuh. Sakit hati akhirnya memutus tali silaturahmi, nggak mau ngomong, nggak mau datang, nggak mau kumpul bareng. Ini gara-garanya apa?
gara-garanya ya satu lisan itu tadi. Nah sebenarnya masih banyak ya Mbak. Ghibah, namimah itu apa? Mengadu domba, itu juga termasuk ya, yang termasuk dosa besar daripada lisan itu. Terus ada pertanyaan lagi? Mungkin ini yang terakhir Mah. Jadi ada nggak sih Mah tentang amalan atau zikir khusus untuk kita itu supaya bisa membantu menjaga lisan kita? Oh ya. Tentunya kalau kita nyari dari Nabi Muhammad SAW itu enggak ada. Cuma kita bisa mengikuti salaf salih ulama-ulama yang terdahulu itu tentang bagaimana agar supaya kita ini dijaga oleh Allah dalam berkata-kata. Di antaranya itu adalah ini Allahumma inni as'aluka an tu'inani ala sawmi lisani 'anil ghibati wan namimati wal buhtani wa syahadati zur. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu agar engkau menolongku, membantu aku untuk menjaga lisanku dari riba, dari namimah atau ngadu domba dan persaksian yang palsu. Tentu saja ini bisa dikondisikan ya. Doa yang penting, istilahnya kita meminta sama Allah itu berdoa itu kan nggak harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab memang afdol pakai bahasa Arab. Cuman kalau kita nggak ngerti, susah ngapalin ya nggak masalah. Mau doa pakai bahasa apa aja, yang penting itu mengungkapkan bahwa kita ini ada usaha untuk meminta kepada Allah dan supaya Allah ini nolong kita, merubah kita, karena semua kendali kita ini, perkataan kita, tingkah laku kita, tindakan tangan kaki kita, mata kita, semuanya ini kan yang mengendalikan Allah SWT. Allah kalau udah kasih hidayah, inayah untuk berbuat kebaikan itu kan Allah akan mudahkan segalanya, sehingga dia kalau ngomong baik-baik, kalau ngomong suka tangannya nggak pernah menyakiti, kakinya akan melangkah ke jalan yang benar terus, jalan dakwah, jalan silaturahmi, jalan istilahnya keakraban, seperti itu. Jadi gitu. Untuk doa spesifik tentang menjaga lisan ya belum ada, cuma kita bisa berdoa agar supaya Allah menjaga lisan kita. Dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab. Baik, mungkin itu tadi yang telah disampaikan oleh Uma tentang pentingnya menjaga lisan bagi seorang muslim agar tidak menyakiti ataupun membuat luka hati saudara kita sendiri. Nah, mungkin ada pesan sedikit lagi untuk sahabat ERC. Oke, kita ini kan sekarang lagi bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh berkah, dimana sekarang kita sudah menginjak di hari yang ke 17 ya. Kita sebentar lagi akan mencapai 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, momen puasa ini mari kita jadikan sebagai momen perubahan, momen untuk merubah tingkah laku kita, khususnya perkataan kita. Marilah kita semuanya mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika kita berucap kata, ketika kita istilahnya berbincang kepada orang lain, sehingga selalu menjaga lisan kita, jangan sampai berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang bisa menyinggung saudara kita sendiri. Nah, momen Ramadan ini tentu saja ibaratkan sekolah, sehingga moga-moga kita semuanya dalam sekolah Ramadan ini bisa lulus dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih unggul lagi, lebih dicintai oleh Allah SWT. Amin. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Baik, terima kasih Uma atas sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita masih bisa sharing di kesempatan yang lain. Saya Hanisa Zara Adawiyah sebagai host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.